Mari kita sebelum memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan di tempat ini. Untuk nanti kedepannya kami akan berdoa secara jemaat Tuhan di tempat ini. Namun sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau tuntun Tuhan hamba-Mu ini supaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap hati kami juga boleh terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang akan ditaburkan ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, selamat malam Jemaat Grafe. Ya, selamat malam juga yang menyaksikan melalui live streaming Facebook maupun YouTube. Dan sebelum saya memulai, tentu saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Gembala di tempat ini, Gembala Suento, Gembala Stephen, dan Gembala Andrew yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan bertemakan apologet yang Alkitabiah. Ya, apologet yang Alkitabiah. Mungkin kita udah sering banget mendengar tentang apologet ini. Namun mari kita kembali membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita membaca dulu dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ya, ini sebenarnya ayat yang sudah umum bagi kita khususnya untuk mengetahui tentang apologetika ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Yang sudah buka boleh katakan sudah. Sudah ya, oke. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, firman Tuhan ini sudah sering, sekali lagi saya katakan mungkin sudah sering kita dengar tentang apologet itu ya, artinya membela iman kita. Namun sebelum kita memahami apologet itu sendiri, dari surat ini sendiri Rasul Petrus tentunya ya memberikan surat secara umum ini kepada jemaat-jemaat untuk memberitahukan kita bagaimana caranya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus untuk berapologetika gitu ya. Nah, sebelum kita mencapai kepada bagaimana berapologet itu sendiri, Rasul Petrus sudah lebih dahulu menjelaskan. Di frase pertamanya dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, sebenarnya pribadi kita sendiri, khususnya kita kalangan fundamentalis Kristen, tentu lebih mempercayai manuskrip Textus Receptus ya, sebagai manuskrip asli dari Perjanjian Baru. Dan saya sudah mencoba mencari tahu tentang ayat ini, dan ternyata ada sedikit kelemahan dalam penerjemahan pada ayat ini oleh Lai. Di sini dikatakan tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tetapi pada saat saya melihat aslinya di sini sebenarnya bukan mengkuduskan Kristus sebagai Tuhan, tetapi yang tepat adalah yang sesuai Textus Receptus itu, tetapi kuduskan Tuhan Allah di dalam hatimu. Wow, ya suatu makna yang sebenarnya cukup bergeser ya. Yang satu dikatakan Kristus sebagai Tuhan, di sini justru yang Textus Receptus mengatakan bahwa tetapi kuduskan Tuhan Allah di dalam hatimu. Jadi penekanannya justru di sini lebih dalam lagi. Kalau penerjemahan dari Lai sendiri kita sudah tahu bahwa menggunakan dari Alef dan Bet ya, dan tentu saja itu bertolak belakang dengan yang kita tahu Textus Receptus itu. Dan oleh karena itu
Saya akan lebih membahas kepada yang makna aslinya, di mana di sini dikatakan tetapi kuduskan Tuhan Allah di dalam hatimu. Maksudnya apa? Tetapi kuduskanlah Tuhan Allah di dalam hatimu. Jadi Rasul Petrus sebelum mencapai kepada titik di mana kita untuk berapologet, Rasul Petrus meminta kepada kita jemaat-jemaat itu untuk menguduskan Tuhan Allah di dalam hati kita. Wah, sepertinya paradoks ya Bapak Ibu Saudara ya. Kok Tuhan dikuduskan? Bukankah Tuhan justru yang menguduskan kita gitu ya. Tetapi di sini kenapa Rasul Petrus meminta kepada jemaat Tuhan untuk jemaat itu menguduskan Tuhan Allah di dalam hati. Ya. Maksudnya apa sih menguduskan Tuhan di dalam hati? Ya, kalau kita bisa memahami bahwa setiap orang yang memahami bahwa di dalam dirinya itu ada Tuhan Allah. Di Tuhan Allah penekanannya. Artinya sebenarnya kita memahami bahwa Tuhan Allah kita itu mempunyai tiga pribadi ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di sini sebenarnya Rasul Petrus lebih menekankan kepada Allah Bapa ya. Artinya Allah yaitu alam semesta ya. Ini sebenarnya paralel juga dengan Yesaya pasal 8 ayat 12 sampai 13. Di sana penekanannya menggunakan juga kata Tuhan, alam semesta. Dan di sini Rasul Petrus sebenarnya mau menjelaskan kepada kita bahwa sebelum kita bisa berapologet, kita harus dulu memahami bahwa di dalam diri kita itu ada Tuhan Allah. Maksudnya gimana? Ketika kita di dalam diri kita itu ada Tuhan Allah, kita tuh harus berkarakter kudus ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan percaya dan bertobat kepadanya, dosa-dosanya sudah diampuni dan sudah berpindah posisi dari posisi yang dosa menjadi posisi kudus. Artinya secara posisi kita sudah berubah, sudah pindah ke posisi yang kudus. Tetapi apakah karakter kita berubah? Nah, disinilah Rasul Petrus justru mengingatkan kepada kita untuk kita, maksudnya menguduskan itu apa? Karakter kita. Karakter kita harus mempunyai karakter yang kudus juga. Nah, mengapa kita harus mempunyai karakter yang kudus? Karena itu juga akan menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaku bahwa diri kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi karakter kehidupan kita, kesaksian kita di luar sana, dilihat oleh orang, tidak mencerminkan Tuhan yang kudus di dalam hati kita. Oleh karena itu, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 11 kita boleh buka. Maaf, 2 Korintus pasal 7 ayat 1, bukan 11 ya. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Ya, saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi bagaimana cara kita menguduskan Tuhan Allah dalam kehidupan kita? Yaitu dengan takut akan Allah. Nah, ketika seseorang sudah takut akan Allah, otomatis karakter kehidupannya pun tidak akan melenceng daripada kehendak Tuhan. Karena setiap kali dia mau melakukan sesuatu hal, dia mengingat bahwa di dalam dirinya ada Tuhan Allah. Ya, kita mengetahui bahwa sekarang dalam setiap orang percaya ada Roh Kudus, ya. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu dan kita tahu bahwa ini berdosa, pasti kita akan teringat itu, kita tidak akan jadi melakukan hal itu. Artinya apa? Kita akan menguduskan diri kita. Kan kuduskan artinya kan memisahkan, kan terpisah. Nah, artinya kita akan memisahkan diri kita daripada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jelas di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 ini dikatakan, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kekudusan kita itu belum sempurna, Bapak Ibu Saudara. Karakter kita itu belum sempurna kekudusannya. Karena apa? Kenapa? Karena karakter kita itu, di dalam karakter kita itu ada free will kita. Dan makanya Tuhan tidak mencampuri urusan itu. Kenapa? Tuhan mau kita itu melakukan dengan hati kita untuk melakukan kebaikan. Bukan karena Tuhan yang tentukan, Tuhan yang paksakan. Karena sudah ditebus otomatis langsung diprogram, karakter kita pun langsung berubah. Oh enggak, itu robot. Tetapi kita tahu bahwa apa? Tuhan kita itu sangat memberikan kepada kita
kehendak bebas. Memang kita sudah ditebus dan kita tahu tadi kembali bahwa ketika kita percaya dan bertobat kepada Kristus, secara posisi kita sudah kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita sudah masuk ke dalam Kristus. Tetapi sekali lagi, kenapa karakter kita belum kudus? Makanya kenapa juga di 1 Yohanes juga dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa tidak mendatangkan maut. Karena kita tahu bahwa apa? Karena semua dosa kita memang Tuhan sudah tebus. Tetapi karakter kita itu masih bisa jatuh dalam dosa. Hanya perbedaannya orang-orang yang sudah ditebus itu tidak akan berlama-lama. Dia tidak akan suka dengan dosa itu. Artinya dia akan meninggalkan langsung. Ketika dia akan menyadari langsung. Jadi karakter itu harus kita bentuk ya. Dan kita tahu bahwa karakter kudus itu sesuai dengan pasal ini juga di dalam 1 Petrus 3 juga. Sebelumnya Rasul Petrus sudah menjelaskan di ayat 8 dan 9-nya. Di sana dikatakan bahwa dan akhirnya hendaklah semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi sebenarnya Rasul Petrus ini juga sudah memberitahu terlebih dahulu sebelum pada ayat ini, di ayat sebelumnya, bahwa orang-orang Kristen yang mengaku dirinya sudah percaya Yesus, sudah lahir baru, harus hidup seia sekata. Harus rendah hati, harus penyayang. Dan tidak ada caci maki. Dengan itu, kita bisa menguduskan karakter hidup kita. Yang nantinya akhirnya menguduskan Tuhan Allah di dalam diri kita. Dan tentunya ketika kita sudah mempunyai karakter yang kudus seperti itu, kita akan mempunyai yang namanya buah-buah roh. Ya kita sudah tahu di dalam Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan ada dalam kehidupan kita. Kenapa ketika kita percaya buah-buah roh itu tidak langsung ada dalam diri kita? Sekali lagi itu karakter yang harus kita sendiri ada di dalamnya, andil di dalamnya untuk kita memperjuangkan hal itu. Di mana Tuhan pun akan menuntun melalui Roh Kudusnya yang sudah diberikan kepada kita. Memang kalau secara duniawi, tanpa kita percaya kepada Kristus, akan sulit. Karena tidak ada namanya Roh Kudus. Tetapi karena kita sudah hidup di dalam Kristus, sudah ada Tuhan Allah dalam diri kita, kita pasti dimampukan. Sekali lagi, karakter ini akan menjadi kesaksian. Jadi apologet yang Alkitabiah pertama di sini mau menjelaskan bahwa pertama-tama kita harus memahami dalam diri kita itu ada Tuhan Allah. Sehingga kita boleh menjaga segala kehidupan kita, menjaga kesaksian kehidupan kita, sehingga kita boleh menguduskan Tuhan Allah dalam hidup kita. Dan setelah itu barulah masuk ke poin 2, yaitu di sana dikatakan di frase selanjutnya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Di sini Rasul Petrus mengatakan siap sedialah pada segala waktu. Ini menjelaskan tentang kapan kita harus berapologet. Siap sedialah segala waktu. Rasul Petrus menjelaskan bahwa segala waktu kita harus siap untuk bisa berapologet. Wow. Ini tantangan iman bagi setiap orang Kristen yang mengaku dirinya sudah lahir baru, yang mengaku dirinya sudah percaya pada Kristus. Ternyata level iman seorang Kristen tidak sebatas hanya percaya dan percaya saja tanpa ada pengetahuan di dalamnya. Karena apa? Di sini jelaskan apa? Dalam segala waktu. Jadi kalau setiap saat mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita berjalan entah di mana, kita mungkin lagi jalan-jalan, atau mungkin kita lagi makan di restoran, atau kita lagi kumpul dengan keluarga, tiba-tiba ada yang menanyakan, kita harus siap sedia. Ya. Artinya apa? Seorang Kristen harus berjaga-jaga setiap saat. Bersiap sedia setiap saat ketika dimintai pertanggungjawaban atas imannya. Nah, untuk pertanggungjawaban sendiri sini
Dalam bahasa aslinya itu apologia. Ya, apo itu artinya dari dan logos itu artinya kata. Itu suatu gabungan nanti jadi apologia. Yang artinya saya mencari tahu ternyata tentang yaitu verbal defense atau reason statement or argument. Artinya pernyataan lisan atau pernyataan pembelaan diri. Ya, sebenarnya apologia ini merujuk kepada pembelaan hukum dalam latar belakang ruang sidang. Wah, kenapa Rasul Petrus menggunakan kata ini? Karena sebenarnya memang konteksnya pada masa itu jemaat Tuhan sedang dalam masa-masa kesulitan juga ya. Di mana orang-orang Kristen itu dibunuh, orang-orang Kristen itu dicari ya. Sehingga banyak juga orang Kristen tidak sedikit yang akhirnya dimasukkan ruang sidang dipertanyakan gitu imannya. Dan itu justru mengkontraskan kita kepada hal ini bahwa ketika seseorang di dalam suatu persidangan hukum ditanyakan gitu untuk menjawab penjelasannya untuk membela dirinya, tentu harus dengan jawaban yang logis. Tidak bisa dengan jawaban yang tidak logis atau secara subjektif. Tetapi dia harus bisa menjelaskan secara logis dan objektif, tentunya dalam konteks ini harus alkitabiah. Nah, bagaimana seorang Kristen dapat berapologet dalam segala waktu dengan logis dan alkitabiah jikalau dia tidak mau belajar firman Tuhan? Saya sering sekali dulu di tempat saya yang lama, saya sering sekali ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang menolak teologi. Wow. Kata mereka, ngapain kamu ambil sekolah teologi? Katanya. Itu isinya cuma pemahaman manusia saja. Saya sampai geleng-geleng kepala. Kok bisa bilang begitu? Memangnya dengan dia memahami Alkitab saja itu bukan pemahaman dia juga. Karena mereka tidak mau belajar sehingga mereka tidak mengerti. Dan akhirnya mereka bilang apa? Terus kalau nggak belajar teologi, untuk memahami ini gimana? Ya belajarnya sama Roh Kudus. Wow. Belajar aja sama Roh Kudus. Saya sampai sekarang masih bingung gitu. Udah lama mengikuti cara hidup mereka segala macam. Saya nggak pernah lihat mereka belajar Roh Kudus sama Roh Kudus gimana gitu loh. Apakah Roh Kudus itu bicara audible di kupingnya atau di hatinya atau gimana? Itulah yang dikatakan nggak logis, Bapak Ibu Saudara. Dan itu nggak alkitabiah. Karena apa? Karena mereka sih tidak memahami apa sih arti teologi. Emangnya kalau orang sekolah teologi salah? Oh enggak, bagus malah. Tetapi memang jemaat tidak diwajibkan untuk sekolah teologi, tidak. Tetapi apakah salah? Tidak. Justru malah bagus kalau sekolah teologi. Kenapa? Disinilah kita bisa lebih mengerti firman Tuhan. Karena mereka tidak mengerti apa arti teologi itu sendiri. Mereka pikir teologi itu hanyalah orang-orang yang belajar di dalam sekolah tinggi teologi. Padahal tidak. Saya sendiri memahami teologi itu ya sesuai dengan kata bahasa aslinya ya, theos dan logos. Ya artinya ilmu atau pengetahuan tentang Allah. Nah kalau simpelnya, kalau kita mengetahui tentang Allah, apapun konsep pemahamanmu tentang Allah, kamu sudah berteologi. Jadi ketika dia pun berkata demikian, sebenarnya dia juga sedang berteologi. Ya. Bahkan seorang ateis pun saya bisa katakan dia itu teolog. Ya teologinya dia apa? Nggak ada Tuhan. Pengetahuan dia tentang Allah, dia mengatakan apa? Tidak ada Tuhan. Yaitu teolog ateis. Dan liberal pun kita bisa katakan dia teolog liberal, kenapa? Karena pengetahuan dia tentang Allah tidak ada mujizat. Jadi sebenarnya simpel memahaminya. Nah orang-orang yang seperti itu tentu gak belajar. Sehingga asal. Bahkan seolah-olah menjudge orang-orang teolog itu tidak belajar dengan Roh Kudus. Padahal kalau kita memahami suatu pertanyaan, apakah Alkitab adalah produk dari Roh Kudus? Ya. Apakah Alkitab ini produk dari Roh Kudus? Kalau memang Alkitab ini produk daripada Roh Kudus, berarti setiap orang teolog itu belajar dari Roh Kudus. Jadi sebenarnya ketika seseorang mengatakan itu kembali lagi tidak mengatakan dengan logis. Justru setiap hari kita ini belajar firman Tuhan, kita sedang belajar dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena sekali lagi Roh Kudus memakai setiap para rasul, nabi-nabinya untuk menuliskan ini. Dan mereka hanya alat, tetapi yang menuliskan semua ini, idenya semua, pengetahuan ini, ya Roh Kudus. Artinya Alkitab sendiri adalah hasil karya Roh Kudus.
Artinya orang yang belajar firman Tuhan, dia sedang belajar dengan Roh Kudus sebenarnya. Jadi sungguh aneh ketika seseorang mengatakan tidak perlu belajar. Sehingga kembali lagi kepada pemahaman tadi, apologia yang artinya membela, pernyataan membela, dan di sini dikatakan iman, artinya kita harus bisa membela iman kita dengan logis dan alkitabiah. Karena bukan suatu kebetulan kata apologia ini merujuk kepada pembelaan hukum dalam latar belakang ruang sidang. Kalau di ruang sidang kita jawabnya asal-asalan, nggak berdasar, apakah di persidangan itu akan didengarkan? Setiap alasan-alasan kita tentu saja langsung, ini ngawur. Nggak akan langsung didengarkan. Kecuali kalau kita bisa menjelaskannya dengan suatu pemikiran yang logis dan berdasar. Ya dasar kita apa? Ya Alkitab. Nah bagaimana kita memahami Alkitab? Ya kita belajar. Ya sekali lagi memang tidak diwajibkan untuk sekolah teologi, tidak. Karena mungkin bagi jemaat juga ya sibuk ya kerja. Ya bisa bertanya mungkin kepada gembalanya, atau kakak rohaninya, atau pembimbing rohaninya yang lain di dalam gerejanya. Bisa. Jadi tidak ada itu yang namanya seolah-olah secara mistik. Saya katakan secara mistik. Belajar dengan Roh Kudus itu bagaimana sampai sekarang. Sampai saat ini pun saya nggak ngerti. Mereka pun nggak bisa jelaskan bagaimana. Ya, jadi di sini apologetia Alkitabiah yang kedua artinya apa? Kita harus bisa siap sedia untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Ya di sini dikatakan tentang pengharapan yang ada padamu. Yaitu pengharapan apa sih yang ada pada kita? Yang tidak ada pada orang lain. Yang tidak ada pada orang yang tidak percaya pada Yesus. Yaitu kepastian keselamatan masuk surga. Jadi orang-orang dunia itu akan menanyakan hal ini kepada kita. Kok kamu bisa yakin masuk surga? Kok kamu bisa selamat masuk surga? Apakah kita bisa menjelaskannya? Dengan penjelasan yang alkitabiah dan logis. Ya banyak orang di luar sana yang akhirnya menjelaskan tentang kok kamu bisa yakin kamu masuk surga? Kok kamu bisa yakin sudah diselamatkan? Karena saya sudah pelayanan lama. Ada yang percaya karena udah dibaptis. Dan ya itu semua karena mereka tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ya oleh karena itu untuk kita semua tentu kita harus mempunyai hati yang tadi, kalau kita takut akan Tuhan, di pertama tadi, poin pertama, kita takut akan Tuhan, kita pasti akan melakukan kehendak Tuhan. Ya sesuatu kita belajar firman Tuhan. Tidak ada kesombongan dalam kehidupan kita. Dan di sini sekali lagi dikatakan bahwa kita harus siap. Bagaimana kita siap untuk mempertanggungjawabkan? Yaitu dengan kita belajar firman Tuhan. Ya. Kita harus bisa menjelaskan pengharapan kita, yaitu Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik tentang kepastian kita masuk surga. Kepastian keselamatan kita, karena semua, bukan sebagian, semua dari kita lahir sampai nanti kita mati, semua dosa kita sudah ditanggung. Dan banyak orang ketika saya menjelaskan ini, mereka menganggap saya one save always save, padahal enggak. Saya pun berkata kepada mereka, selama saya di dalam Kristus saya diselamatkan. Tapi kalau saya keluar dari Kristus, artinya saya keluar dari kekudusan saya juga. Karena apa? Sekali lagi kita kudus juga di dalam, karena kita di dalam Kristus. Posisi kita ada masuk di dalam posisi Kristus. Nah ketika kita keluar, artinya kita murtad, maka kita nggak akan diselamatkan. Dan itu ketika di kitab Ibrani pun dikatakan itu sudah menginjak-injak pengorbanan Kristus. Ya kita harus bisa menjelaskan ini semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena sudah banyak sekali di luar sana yang menjelaskan kepastian keselamatan masuk surga itu belum pasti. Banyak. Bahkan saya pun dulu hampir bingung akan hal ini. Saya sendiri dulu berpikir, ya seperti kalau orang berdosa, ya berarti saat itu saya harus minta ampun. Kalau saya nggak minta ampun, saya mati berarti masuk neraka. Itu saya dulu ya, itu saya dulu. Nah,
Ada berapa banyak orang yang seperti saya dulu itu di luar sana. Dan kita harus bisa menjelaskan itu. Karena sekali lagi ini adalah inti sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal lain selain ini yang inti daripada Injil itu sendiri. Yaitu bahwa setiap dosa manusia sebenarnya sudah ditanggung. Di luar sana bahkan ada yang bilang sudah ditetapkan. Wow. Betapa kasihannya orang-orang yang ditetapkan masuk neraka. Kalau begitu. Dan betapa jahatnya Tuhan itu jika bisa menetapkan orang masuk neraka. Dan saya akan percaya itu bukan Tuhan kita di sini. Amin. Karena kita percaya Tuhan kita itu maha kasih dan adil. Dia tidak mungkin telah menetapkan orang-orang yang sudah masuk neraka. Semuanya tergantung respon kita, free will kita. Apakah kita mau merespon keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, dan bagaimana sekarang saatnya ketika ada orang-orang yang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari sudah siap untuk menjelaskan hal seperti ini kepada mereka? Karena jelas di Rasul Petrus ini menjelaskan tentang pengharapan yang ada padamu. Artinya pengharapan yang hanya ada pada orang-orang percaya. Yang tidak ada pada orang-orang yang non percaya. Yaitu tentang kepastian keselamatan masuk surga. Dan ini semua ada tanggung jawab setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan di poin ketiga, poin terakhir saya mengambil poin ini sebagai poin etika dalam bagaimana berapologet ya. Di frasanya yang selanjutnya dikatakan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah ini seringkali orang-orang Kristen, dia bisa berapologia, bisa. Ya, dia bisa membela iman, dia bisa, sangat bisa. Tetapi dia kehilangan etikanya ketika dia berapologet. Ya seperti kata gembala kita juga pernah beliau menanyakan kepada seseorang tentang keselamatan jiwanya pas masuk surga. Dia malah marah. Wow. Justru memang seharusnya ketika kita ditanyakan seperti itu adalah kesempatan baik kita untuk kita bisa menyelamatkan jiwa dia. Jikalau memang dia masih bingung, masih belum pasti. Jangan ketika kita juga nanti ditanya, kamu udah lahir baru belum? Kamu langsung marah, wah ngomong apa kamu? Kamu pikir selama ini saya nggak lahir baru? Jangan Bapak Ibu Saudara. Justru itulah kesempatan bagi kita untuk menjelaskan, ya saya sudah lahir baru. Saya jelaskan nih, kenapa saya bisa tahu saya lahir baru. Jangan malah justru kita marah. Atau ketika ditanyakan, kamu pasti masuk surga nggak? Pasti. Lah, malah kita dipikir, wah kamu mikir saya nggak masuk, kamu pikir saya masuk neraka. Jangan Bapak Ibu Saudara. Nah ketika orang-orang hormat, hanya dengan punya hati nurani yang murni saja, kita bisa hormat dan lemah lembut kepada orang yang mempertanyakan pertanggungjawaban kita. Dan memang pasti dalam keadaan masa-masa kini ya nggak luput, kita pun banyak sekali mungkin ada yang tahu mungkin beberapa minggu yang lalu sampai pernah YouTube kita itu di report sama orang sampai ke ban beberapa hari. Saking mungkin kesalnya sama kita nggak tahu. Tapi kita tetap tidak boleh marah. Karena kita tahu apa? Iblis tidak menyukai pekerjaan Tuhan. Ya. Di mana-mana iblis selalu mencari cara untuk menyetop pekabaran Injil yang benar, yang Alkitabiah. Karena dia tahu hanya dengan pekabaran Injil yang benar dan Alkitabiah itu saja bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Maka itu marilah kita mempunyai hati nurani yang murni sehingga kita bisa berapologet dengan baik, yaitu dengan lemah lembut dan dengan hormat. Dan di sini konsekuensi dari etika kita akan mendatangkan apa? Di sini dikatakan supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya sebenarnya sini juga ada kesalahan sedikit juga, perbedaan terjemahan daripada
CT dengan TR ya. Sebenarnya di sini bukan karena hidupmu yang salah, tetapi karena kamu sebagai orang yang jahat di pandangan mereka begitu. Menjadi malu karena fitnahan. Jadi sebenarnya konteks di sini itu sebenarnya orang jemaat pada saat itu mengalami fitnahan bahwa orang-orang Kristen itu jahat gitu loh. Ya di sini kan makanya dikatakan fitnahan. Dalam bahasa asli itu an evil doers, sebagai seorang yang jahat. Wow. Ya saya nggak tahu persisnya bagaimana keadaan waktu itu, tetapi sampai bisa dikatakan sebagai orang yang jahat. Berarti fitnahan yang diterima oleh jemaat Tuhan pada masa itu sungguh sangat mengerikan ya. Sampai dibilang orang jahat. Nah, hanya dengan etika seperti inilah Petrus mengatakan dapat membuktikan bahwa apa? Perkataan mereka itu salah semuanya. Dan begitu juga dengan refleksinya bagi kehidupan kita pada masa ini. Aplikasinya dalam kehidupan saat ini. Ketika kita mau berapologet secara alkitabiah, yang pertama, kita harus menguduskan Tuhan Allah dalam hati kita. Artinya kita harus menguduskan karakter kita sehingga menjadi kesaksian yang baik. Dan yang kedua, kita harus dapat selalu siaga untuk mempertanggungjawabkan iman pengharapan kita akan Injil, yaitu pengharapan keselamatan pasti masuk surga. Dan yang ketiga dan terakhir, kita harus bisa beretika yang baik ketika kita mempertanggungjawabkan iman kita. Biarlah ketiga poin ini dapat menjadi pemahaman yang baru dalam kehidupan kita untuk kita bisa berapologet yang baik, dan dengan apologet itu kita bisa menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa bagi kerajaan sorga. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus berapologet yang baik, berapologet yang alkitabiah. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di setiap hati kami, menuntun kami, memimpin kami untuk melakukan setiap firman-Mu ini. Sehingga kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada dan menjadi berkat bagi mereka. Dan tentunya boleh menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.